Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, surga adalah negeri kemuliaan yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Surga tidak akan diraih hanya dengan angan-angan tanpa amalan, dan surga hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukan sesuatu apapun daripadanya. Karena luasnya rahmat Allah telah mengisyaratkan berbagai amalan yang sangat banyak di dalam Islam yang membuahkan surga bagi pelakunya. Hal ini tentu merupakan dorongan yang kuat bagi orang-orang yang beriman dan kemudahan bagi mereka yang ingin menggapai surga itu sendiri. Berikut ini adalah sebahagian kecil dari sekian banyak amalan itu. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjadi hambanya yang dimuliakan dengan surganya. Amin ya rabbal alamin. Pertama, menjaga salat dan tidak menyia-nyiakan sedikit pun. Dari Ubadah bin Thamid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsu salawatin katabahunna Allah 'alal 'ibadi, faman jaa'a bihinna lam yudayyi minhunna syai'an, istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'inda Allah ahadun ay yudkhilahul jannah, wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'inda Allahi ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahul jannah." 5 kali salat yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya, barang siapa yang melaksanakannya tanpa menyia-nyiakan sedikit pun darinya karena meremehkan haknya, maka dia memiliki perjanjian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memasukkannya ke dalam surga, dan orang-orang yang tidak melaksanakannya, maka tidak ada perjanjian di sisi Allah untuknya. Jika Allah berkehendak, maka dia akan menghukumnya, dan jika Allah berkehendak, maka dia akan memasukkannya ke dalam surga. Yang kedua, amalan yang menyampaikan seseorang kepada surga, berperilaku kepada orang lain sebagaimana dia senang diperlakukan oleh orang lain. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ahabba ay yuzahzaha 'anil nar wa yadkhulal jannah falta'tihi maniyatuh wa huwa yu'minu billah wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu ay yu'ta ilaih." Barang siapa ingin dijauhkan dari neraka dan masuk ke dalam surga, hendaknya kematian mendatanginya sedang dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaknya dia berperilaku kepada orang lain sebagaimana dia senang diperlakukan oleh orang lain. Yang ketiga, menjenguk orang sakit dan mengunjungi saudaranya yang seagama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan aw zada akhan lahu fillah nadahu manadin antibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannah manzilan." Barang siapa yang menjenguk orang sakit atau mengunjungi salah seorang saudara seagamanya, niscaya akan ada seorang penyeru yang menyerukan, "Alangkah baiknya kamu
alangkah baiknya langkahmu dan kamu akan menetap tinggal di surga. Yang keempat, amalan yang menyampaikan seseorang ke surga, yaitu wanita yang taat kepada suaminya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'as." Jika seorang wanita menunaikan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, niscaya dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Yang kelima, menjaga mulut dan kemaluan. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara kedua rahangnya dan apa yang ada di antara kedua kakinya, niscaya aku akan jamin surga untuknya. Yang keenam, menyingkirkan gangguan dari jalan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marra rajulun bi ghuzni syajarah ala dhahri tariqin faqala wallahi la unahayyanna hadza 'anil muslimin la yu'zihim fa udkhilal jannah." Ada seorang yang melewati sebuah ranting pohon yang berada di atas jalan. Lalu dia berkata, "Demi Allah, aku akan menyingkirkannya dari kaum muslimin agar tidak mengganggu mereka." Maka dia pun dimasukkan ke dalam surga. Yang ketujuh, amalan yang menyampaikan seseorang ke dalam surganya Allah, yaitu zikir setelah salat dan zikir sebelum tidur. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Khaslatani aw khallatani la yuhafidhu alaihima 'abdun muslimun illa dakhalal jannah huma yasiru wa may ya'malu bihima qalilun yusabbihu fi duburi kulli salatin 'ashran wa yahmadu 'ashran wa yukabbiru 'ashran fadzalika khamsuna wa mi'atun bil lisan wa alfu wa khamsumi'atin fil mizan wa yukabbiru arba'an wa thalathina idza akhadha madja'ahu wa yahmadu 33 wa yusabbihu 33 fadzalika mi'atun bil lisan wa alfu fil mizan." Ada dua perangai, jika seorang hamba yang muslim menjaganya, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dua perangai ini mudah, namun sedikit yang mengamalkannya. Bertasbih, mengucapkan subhanallah setiap selesai salat wajib sebanyak 10 kali. Bertahmid, yaitu mengucapkan alhamdulillah sebanyak 10 kali, dan bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar sebanyak 10 kali. Maka jadilah total satu hari sebanyak 150 kali di lisan dan sebanyak 1500 kali di timbangan, yaitu di mizan. Dan jika dia mulai berbaring untuk tidur, dia bertakbir sebanyak 34 kali dan bertahmid sebanyak 33 kali dan bertasbih sebanyak 33 kali. Maka itu di lisannya sebanyak 100 kali, sedangkan di mizan sebanyak 1000 kali. Abdullah bin Amr berkata, "Dan sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitungnya dengan tangannya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dua amalan mudah ini, namun sedikit orang yang mengamalkannya?" Ketika itu Rasul bersabda, "Ya'ti ahadukum ya'ni syaitan fi manamihi fayunawmuhu
qabla an yaqulah wa ya'tihi fi salatihi fayudzakkiruhu hajatan qabla an yaqulaha. Setan mendatangi salah seorang dari kalian ketika mau tidur, sehingga setan menjadikannya tidur sebelum dia mengucapkannya. Dan setan mendatanginya di ketika salatnya dan mengingat-ingatkan dia tentang hajatnya sebelum dia mengucapkannya. Yang kedelapan, mengucapkan Sayyidul Istighfar di waktu pagi dan sore. Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul Istighfar an taqula. Sayyidul Istighfar adalah kamu mengucapkan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi ighfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi selain Engkau. Engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu, dan aku menetapi perjanjian denganmu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang kuperbuat. Aku mengakui kepadamu seluruh nikmat-nikmat-Mu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosaku. Ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man qalaha minan nahari mauqinan biha, famata min yaumihi qabla an yumsiya, wa huwa min ahlil jannah. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha, famata qabla an yusbih, wa huwa min ahlil jannah." Barang siapa yang mengucapkannya, yaitu Sayyidul Istighfar tadi, dengan yakin di waktu pagi, lalu dia mati pada hari itu sebelum masuk waktu sore, maka dia termasuk penduduk surga. Dan barang siapa mengucapkan dengan yakin di waktu sore, lalu dia mati sebelum masuk waktu subuh, maka dia termasuk penduduk surga. Yang kesembilan, amalan yang menyampaikan seseorang ke surga, yaitu membaca zikir ketika masuk ke pasar. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala fi suq," barang siapa yang berkata ketika berada di dalam pasar, yaitu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dialah yang memiliki kerajaan dan segala pujian. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Dia maha hidup, tidak akan pernah mati. Di tangannya segala kebaikan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kataballahu lahu alfa alfi hasanatin wa maha anhu alfa alfi sayyiatin wa bana lahu baitan fil jannah. Niscaya Allah akan tuliskan baginya 1.000.000 kebaikan, dan Allah hapus darinya 1.000.000 kejelekan, dan Allah akan membangunkan untuknya 1 rumah di dalam surga. Yang ke-10, yaitu menahan amarah. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang bisa memasukkanku ke dalam surga, wahai Rasul." Kemudian Rasul menjawab, "La taghdab walakal jannah." Jangan kamu marah dan kamu akan mendapatkan surga. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.